Shalom. Apa kabar semuanya? Baik-baik ya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa mengikut Yesus itu tidak mudah. Bahkan Yesus menceritakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus melewati jalan salib untuk menuntaskan misinya. Oleh karena itu tidak heran di ayatnya yang ke-22 Petrus mengatakan bahwa Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Ketika Yesus bicara soal penderitaan, Petrus tarik tangan Yesus, lalu kemudian ia katakan Allah akan membebaskan kamu. Dan apa kata Yesus kepada Petrus? Enyahlah engkau iblis. Kenapa Yesus marah menegur Petrus? Karena bagi Yesus jalan salib bukan merupakan aib. Dia harus jalanin itu menuju jalan keselamatan. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus anak Allah yang berkuasa besar ini harus menjalani penderitaan? Kan gitu ya. Pikiran Petrus sama dengan pikiran kita manusia, bahwa Yesus itu maha kuasa. Tapi kenapa harus menderita? Kita nggak bisa mengerti ini sebelum kita buka Yesaya 53. Ya, coba kita lihat Yesaya 53. Ayatnya yang ke-4 dan yang ke-5, bahwa Mesias itu dinubuatkan untuk menderita. Yuk kita baca sama-sama Yesaya 53 ayat 4, 3, 2, 1 ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. 5, 3, 2, 1 ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus mati, menderita, disalib untuk apa? Menyelamatkan Anda dan saya. Jadi ini jalan salib ini. Mazmur 22 ayat 2. Ketika Yesus disalib, ingat ya, Yesus berteriak apa? Eli Eli lama sabaktani. Allahku, ini sudah dinubuatkan dalam Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Harus tuntas misinya. Ayat 19. Yuk. Mazmur 22 ayat 19. Ayo 3, 2, 1 ya. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Semua digenapi? Ya, digenapi. Karena itu Yesus harus jalan salib ini. Jadi ketika kita baca Matius 16 ayat 21, 24 ini, kita nggak bisa mengerti kalau kita tidak melihat ke belakang, melihat Yesaya 53, Mazmur 22. Di situ dikatakan bahwa seorang juru selamat itu harus melewati jalan-jalan penderitaan. Saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa hal yang kita mesti ingat ya. Yang pertama di ayat 24. Karena kita pun juga akan menderita sama seperti Yesus. Yesus itu yang sulung. Tapi ingat baik, kalaupun kita menderita, Yesus sudah menang dari penderitaan itu. Kita pun akan menang dari penderitaan itu. Mari kita baca sama-sama Matius 16 ayat 24. 3, 2, 1 ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dua hal kita akan pelajari hari ini. Yang pertama,
Pikiran manusia itu berbeda dengan pikiran Tuhan. Itu yang pertama dipelajari. Ya. Rasionalitas manusia itu seringkali mengajak kita untuk melawan Tuhan. Apalagi kalau kita dianggap punya kuasa. Berapa banyak orang yang korupsi, termasuk yang ada di sini. Karena dia merasa bahwa dia berkuasa, sehingga dia bisa menunggangi orang-orang bodoh ini, mengambil uang dari kantor, lalu kemudian apa? Menderita sekarang. Saya minta maaf ya, saya tidak mau masuk ke aspek hukumnya. Anda benar atau salah atau apa, saya tidak mau tahu. Tapi jiwa korup itu muncul kenapa? Karena merasa bahwa ini ada kesempatan dan saya mampu melakukannya tanpa ketahuan. Orang kalau merasa hebat itu mudah dipakai iblis untuk apa? Melawan Tuhan. Padahal dia sudah tahu. Jangan korupsi, jangan mencuri, jangan menipu. Tapi karena dia rasa diri hebat, dia akan apa? Lawan perintah Tuhan. Ada banyak orang yang masuk di sini juga gara-gara problem rumah tangga. Punya masalah rumah tangga, bukannya datang kepada Tuhan, tapi apa? Pakai narkoba. Jadi narkoboy. Punya problem rumah tangga, dugem. So susah cari uang, dugem. Habis dugem sewa LC. Habis sewa LC ngerum. Habis ngerum bungkus. Habis bungkus terus apa lagi? Nggak punya duit, baru ngeluh lagi, baru nodong, baru nipu, baru curi. Kenapa? Karena tidak bisa menguasai diri dan melawan Tuhan. Apalagi kalau ketemu LC, langsung pintar berkata-kata. Pernah dengar pepatah, tong kosong nyaring bunyinya? Maksudnya, kalau hati adik kosong, bolehkah abang mengisinya? Nah ini, ya, tiba-tiba jadi pintar. Apalagi kalau minum. Hidup pahit ngeluh, alkohol pahit minta tambah, sampai terbang, sampai tinggi. Tapi saya nggak berani ngomong tinggi di sini. Di sini mantan pilot semua. Ini semua pemain kelas tinggi semua ini di sini. Saya nggak berani ngomong tinggi. Tapi ya begitu. Kenapa? Karena kita merasa diri kita tuh hebat. Kita berpikir bahwa dengan dugem, dengan ngerum, dengan segala macam kita bisa selesaikan persoalan rumah tangga kita. Bisa atau tidak? Tidak. Makanya Yesus bilang apa? Enyahlah engkau iblis. Anda punya masalah, gak bisa kendalikan emosi, bunuh dia, bunuh. Ujungnya apa? Selesai di sini. Iblis itu suka begitu. Makanya jangan sampai kasih kesempatan iblis untuk mencuri isi hati kita yang berpaut dengan Tuhan dan mengambil alih pengaruhnya dalam hidup kita, dalam keputusasaan kita. Yesus mengingatkan kita, aku menderita, kamu pun harus menderita kalau kamu mau ikut aku. Tapi ingat, ayat 25, 26, 27, 28 katakan apa? Kalaupun kita harus menderita, ujungnya jelas, sukacita, hidup kekal ada dalam genggaman kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, nggak ada yang perlu disesali. Nggak ada yang perlu disesali. Mungkin saat ini Anda berada di titik nol, di tempat ini di titik nol. Tapi saya percaya oleh karena kemurahan Tuhan, titik nol ini menjadi titik balik untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi ke depan. Yang penting ikut Yesus.
Apa nasihat Yesus? Yang pertama apa? Hendaknya engkau menyangkal diri. Yang kedua apa? Memikul salib. Yang ketiga apa? Mengikut aku. Apa artinya menyangkal diri? Menyangkal diri berarti menempatkan Allah sebagai yang utama. Kehendak Allah itu yang menjadi utama di dalam hidup kita, bukan kehendak kita. Kehendak kita tuh nggak ada habis-habisnya, dan tujuannya pasti binasa. Kita ini hidup tapi buat mati. Tapi kalau kita mengikuti kehendak Allah di dalam Kristus, mungkin saja kita mati, tapi kita hidup. Jadi kehendak Allah yang paling utama. Say goodbye to pulang pagi nanti kalau udah di luar. Gak ada lagi pulang pagi. Gak ada lagi nongkrong-nongkrong gak jelas. Gak ada lagi kelayapan gak jelas. Anda, saya adalah Bapak yang baik. Katakan, saya Bapak yang baik. 1, 2, 3. Saya Bapak yang baik. Saya suami yang baik. Katakan, saya suami yang baik. 3, 2, 1. Saya suami yang baik. Kalau kemarin gampang cari duit karena narkoba ya, mudah dapat duitnya. Nanti keluar dari sini, kalian duduk di atas motor, biarpun mesti menangis karena anak sakit, tapi jalankan fungsi itu dengan baik. Saya percaya motormu akan ganti jadi mobil nanti. Yang penting ikut Tuhan. Jangan lagi cari jalan pintas. Seperti Petrus bilang apa? Jangan, kamu anak Allah, jangan, kamu tidak akan menderita. Yesus bilang apa? Nyala engkau iblis, aku harus menderita. Dan kalian juga mesti menderita. Bukan berarti bahwa orang Kristen menderita cari-cari penderitaan, tidak. Maksud saya begini, kalaupun kita harus menderita, kita hadapi penderitaan itu dengan gagah berani. Karena kita punya Tuhan. Jangan lagi lari dari kenyataan, jangan. Terus bikin macam-macam lagi, udah jangan. Karena kita punya Tuhan, Tuhan yang setia, Tuhan yang maha kasih. Sejak tangis pertama dalam hidup kita, roh Tuhan ada dalam hidup kita. Sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, Tuhan ada dalam kita. Jangan pernah mengais-ngais solusi alternatif yang bukan Tuhan, jangan. Kalau kita cari solusi dalam hidup kita, cari Tuhan. Yang kedua, tadi kita belajar tentang apa? Menyangkal diri. Yang kedua apa tadi? Memikul salib. Kalau kita menghadapi cobaan hidup, itu berarti Tuhan sayang kita. Tuhan lagi menempa kita supaya kita lebih teguh di dalam iman. Jangan gampang menyerah. Baru ditolak pacar udah menyerah. Baru WA pacar, gebetan, gue suka kamu, dibalasnya WTF. Apa itu WTF? Welcome to the friend zone. Ditolak, ngeluh, ditolak, ngeluh. Gue sangka kertas, padahal belut. Gue sangka prioritas, padahal jadi badut. Nah ini ya, ngeluh, udah ngeluh. Baru ditolak pacar sudah ngeluh. Terus minum, terus macam-macam, bikin macam-macam. Gara-gara cinta, jadi budak cinta, bucin. Jangan mau jadi budak cinta. Anda gagah-gagah semua kok, ganteng-ganteng semua. Menara Ambon lagi saya lihat banyak di sini, keren-keren. Jangan putus asa cuma gara-gara kehidupan. Kita punya Tuhan yang luar biasa, dahsyat, maha kuasa.
Jangan ngeluh-ngeluh, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Mantan so di penghulu, beta masih kesepian. Gua ke kiri, dia ke kanan. Gua ke kiri, dia ke kanan. Gua sendiri, dia ke pelaminan. Uduh, jangan, gak usah kayak. Saudara-saudara, itu cengeng dan kampungan kayak gitu. Nah, itu yang bilang yes itu pasti sudah jomblo itu. Udah luar biasa. Mantap itu. Fight, ya. Jangan malu jadi jomblo. Ingat, Mama Lemon tidak punya Papa Lemon, betul kan? Mama Lemon cuman sendiri. Kalau kalian sendiri, jangan rendah hati. Betul toh? Indonesia merdeka karena kita apa? Bersatu. Cuma satu, bukan berdua. Jadi kalau jomblo sendiri, cuma satu, gak usah rendah hati. Maju terus, pantang mundur. Tolak satu, gebet 1000. Harus begitu. Kalau sekarang kan modelnya apa? Ubur-ubur ikan le, semangat le. Tapi kalau kita anggur merah susu beruang, jangan menyerah, tetap berjuang. Begitu. Jadi Anda itu tidak boleh apa? Gampang bersungut, gampang mengeluh, dikit-dikit cari minuman, dikit-dikit cari narkoba. Stop yang begitu. Cari siapa? Tuhan. Dan apa yang meluluhkan hati Tuhan? Apa yang meluluhkan hati Tuhan? Pertobatan Anda dan saya. Kalau kita bertobat, Tuhan sayang kita. Yang ketiga, menyangkal diri. Yang kedua apa? Memikul salib. Yang ketiga apa? Artinya apa? Kita persembahkan ketaatan kita yang paling sempurna kepada Yesus. Enyahlah iblis itu artinya apa dalam bahasa asli ya, bahasa Yunaninya. Iblis kamu pergi, Petrus kamu di belakang saya. Jangan Petrus so tahu di depan Yesus. Jangan so ajarin Yesus. Kita juga begitu. Kita mesti apa? Persembahkan ketaatan kita yang paling sempurna kepada Tuhan. Kita ada di belakang Tuhan. Biar Tuhan yang atur hidup kita. Kita mengikuti Yesus. Ya tapi gue naksir dia, tapi beda agama. Ya nggak apa-apa. Cari yang lain. Ini yang belum menikah ya, yang belum menikah ya. Kalau yang udah menikah jangan lagi tembak-tembak sana sini, nggak boleh ya. Jangan. Keluarga kita mesti baik-baik. Kalau yang belum menikah, cari yang satu agama supaya kalau menikah, nikahnya di gereja. Supaya Kristus yang jadi kepala rumah tangga kita. Kita mengikut dia. Mesti jelas. Kalau kita kerja, kita ikut Yesus. Integritas kedepankan. Rajin. Bukan veni vidi vici. Datang, absen, pulang. Jalan kemana-mana habis itu. Nggak ada. Kalau kita mau kaya, kita mesti kerja keras. Harus hargai proses. Nggak bisa kaya secara mendadak, cepat-cepat dan yang lain, nggak ada itu. Kita mesti kerja. Pertanyaannya, lihat saya. Kalau saya udah di penjara begini, nanti keluar di sana orang bagaimana? Lihat saya. Apa saya masih berharga? Kita tidak butuh validasi manusia. Yang kita butuhkan adalah validasi itu daripada Tuhan. Kalau Anda sudah masuk di sini, keluar sana dan bertobat, verifikasi itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Yang penting kita mau ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lihat saya, lihat saya, lihat saya. Mungkin nanti di luar sana kalian akan diremehkan karena pernah masuk penjara, betul ya? Tapi ketika Anda diremehkan, Anda tetap berlari. Ketika Anda dikecilkan, Anda tetap bekerja. Ketika Anda dianggap tidak berguna, Anda tetap
wujudkan misi visi Anda untuk menjadi bapak keluarga yang baik. Bahagiakan keluarga Anda, karena itulah sukacita terbesar dari seorang laki-laki. Bukan hebatnya Bakalai, tapi hebatnya seorang laki-laki adalah ketika dia mampu membesarkan anak-anak dan membahagiakan istrinya dengan baik. Itu baru laki-laki yang hebat. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita ikut Tuhan. Jangan khawatir. Orang dunia boleh lihat kita ini mantan, ini segala macam, tapi Tuhan tidak melihat. Di mata Tuhan, Anda, saya tetap berharga. Yang terakhir, kalau sudah kita belajar menyangkal diri, memikul salib, mau berkorban untuk Yesus. Yang ketiga, ikut Yesus. Yang keempat adalah, saya mau ingatkan, bagi manusia yang tidak percaya Yesus, mengikut Yesus, penderitaan itu adalah hal yang menurut mereka itu sia-sia, wasting time. Buat apa? Tetapi bagi kita yang sungguh-sungguh hatinya berpaut dengan Yesus, maka apa? Penderitaan itu adalah hal yang menyukacitakan. Mau tahu contohnya? Ibu Nani ini, Oma Nani, berulang tahun keberapa? Sebetulnya kadang-kadang agak risih juga ya kalau tanya perempuan umur ya. Tapi karena nggak apa-apa lah, 45. Bagaimana ini? Berapa Pak? 45. 55, masih cantik lagi. Ini bapak ini luar biasa ini ya. Saya membayangkan kalau di luar luar biasa ini ya. Tua-tua nanas, makin tua makin ganas ya. Sekarang akan berubah, ganas untuk memberitakan dan membesarkan nama Tuhan. Amin ya. Di luar boleh macam-macam, di dalam sini Tuhan akan proses, dan keluar dari sini Anda sudah dimurnikan oleh Tuhan. Usia berapa Bu Nani? 80 tahun. Tepuk tangan buat Tuhan yang menganugerahkan. 60 tahun. 60 tahun. Tapi tetap berjalan minggu ke minggu, melayani penjara ke penjara. Bagi manusia menderita nggak? Capek nggak? Pasti capek. Ada lelah nggak? Pasti lelah. Ada sakit nggak? Ada sakit hati nggak? Di depan mau masuk sini aja susah banget. Mau bawa berkat kemari, tapi diperiksa sana sini, udah sekian puluh tahun. Mungkin kesel, ada sakit, ada lelah. Tetapi apakah Bu Nani kelihatan tua? Sekarang saya tanya, Ibu Nani kelihatan tua? Muda sekali. Kenapa? Karena bagi kita ikut Yesus, berkorban untuk Yesus, itu adalah tindakan yang membanggakan dan menyukacitakan. Yang saya mau katakan, jangan pernah berhenti Bu Nani, terus maju dan jadi berkat. Pak Peter, Ibu Ruli, sudah di atas kepala 7 ini, tapi tetap tersenyum, tetap mau hadir. Cari donatur susah atau tidak? Susah. Pagi-pagi sudah bangun, betul kan? Pesan kue, buat tata ibadah dan yang lain-lain. Apa itu tidak menderita? Secara manusia, secara fisik menderita, tetapi secara jiwa, secara rohani kita bersuka cita karena memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Anda juga begitu. Anda boleh dilihat orang menderita, tapi kalau Anda melakukan yang terbaik buat Tuhan, Anda akan merasakan hati kita berpaut kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa janji Tuhan pasti ditepati. Menderita itu Kristiani, tapi hidup kekal itu juga Kristiani. Mari ikut Yesus. Udah stop berubah dan ikut Yesus. Pasti akan ada senyum sukacita. Kalaupun kita menderita, Tuhan lagi mau teguhkan hati kita, teguhkan iman kita. Dan kalau keluar nanti, ini yang muda-muda nih, Bung ini yang pakai baju putih, Bung siapa namanya Bung? Arthur. Faham apa? Kainama. Beta istri Mustamu.
Jadi ketong masih ada apa itu, sama-sama Ambon kita ini sebetulnya. Keluarga saya juga, saya keluarga Ambon. Bung, keluar dari sini bahagiakan orang tuamu. Yang muda-muda ingat orang tua. Anda di sini nih, mereka itu berdoa kepada Tuhan. Gak ada bekas orang tua, gak ada. Apapun yang kalian lakukan, orang tua tetap orang tua. Doa mereka itu ada di denyut nadi kita ini, mengalir dalam darah kita dan berdenyut di jantung kita. Karena orang tua itu wakil Tuhan. Keluar dari sini, bahagiakan orang tua. Bahagiakan keluarga. Tetap semangat ya. Coba salam kiri kanan, bilang sulit tapi bisa. Ayo bilang sulit tapi bisa. Sambil tersenyum, bilang sulit tapi bisa. Nah, sulit tapi bisa. Karena bersama Yesus kita pasti bisa. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman Rasul, dan takutlah masing-masing orang berkata, aku percaya